Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu faman yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sama-sama hendaknya kita renungi, senantiasa kita fikirkan, senantiasa kita resapi bahwasanya kita tinggal di dunia ini tidak lama. Tidak berlama-lama kita tinggal di dunia ini. Sebagaimana para nabi, para rasul juga tidak lama tinggal di dunia ini. Demikian juga para musuh-musuh Allah tidak berlama-lama tinggal di dunia ini. Sebentar saja kemudian lewat, meninggalkan dunia yang fana ini. 100 tahun yang lalu, satu pun di antara kita tidak ada di dunia ini. Dan 100 tahun yang akan datang juga semuanya juga tidak ada di dunia ini. Maka orang yang paling beruntung ialah orang-orang yang tinggal di dunia ini, kemudian dia meniru caranya orang-orang yang sukses, para nabi, para rasul yang pernah tinggal di dunia ini, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang paling celaka ialah orang yang tinggal di dunia ini mendapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sungguh manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keterbatasan-keterbatasan. Mata kita terbatas, untuk melihat beberapa ratus meter sudah tidak kelihatan. Melihat barang-barang yang mikroskopis juga tidak kelihatan.
Demikian juga telinga kita melihat atau mendengar perkara-perkara yang sangat pelan, sudah tidak bisa mendengar. Demikian juga otak kita diciptakan oleh Allah terbatas. Kadang-kadang apa yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu kita sudah lupa. Demikian juga badan kita juga terbatas, sangat kecil dan tenaganya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gajah. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makhluk yang namanya manusia ini menghadapi masalah-masalah yang tidak terbatas. Makhluk yang bernama manusia ini akan menghadapi masalah-masalah yang tidak terbatas. Di dunia saja kita tidak mampu membayangkan masalah-masalah yang akan kita hadapi. Kadang-kadang yang kita hadapi, yang kita siapkan adalah masalah ekonomi, justru yang datang adalah masalah kesehatan. Hari-hari yang kita pikirkan persiapan-persiapan di bidang kesehatan, ternyata yang datang adalah masalah politik. Hari-hari yang kita lakukan adalah persiapan-persiapan untuk masalah politik, membesarkan partai, membesarkan kelompok kita, tapi justru yang datang adalah masalah ekonomi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi masalah di kubur, belum lagi masalah di padang mahsyar. 50.000 tahun manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi hakim yang maha adil, yang maha bijaksana, dan ditanya setiap perkara-perkara yang dia telah pernah lakukan selama di dunia. Kemudian manusia akan melewati Shiratal Mustaqim, 500 tahun naik, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Kemudian fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, sebagian akan digiring ke surga dan sebagian akan ditenggelamkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah memberikan cara, memberikan solusi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar pada setiap masalah-masalahnya dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang-orang yang bertakwa pasti dan pasti Allah akan berikan jalan keluar pada setiap masalah-masalahnya. Masalahnya tidak pasti, tetapi solusinya Allah sudah memberikan kepastian, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun langit dari tembaga, bumi dari tembaga, orang-orang yang di hatinya ada takwa Allah, bergantung kepada Allah, taqarrub kepada Allah, yakin kepada janji-janji Allah, pasti dan pasti Allah akan memberikan jalan keluar pada setiap masalah-masalahnya dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak kita ketahui. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita hidupkan suasana yang mendatangkan sifat takwa. Kita datangkan perkara-perkara yang akan menumbuhkan sifat takwa. Kita makmurkan masjid, kita hidupkan dakwah, membicarakan keagungan Allah, kehebatan Allah, kedahsyatan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, suatu ketika di zaman sahabat ada seorang anak kecil bersama ibunya menanak nasi atau menanak makanan. Kemudian sang anak itu telah menangis. Ibunya bertanya, "Wahai anakku, kenapa engkau menangis?" "Wahai ibu, aku melihat engkau membakar api, menyalakan api. Aku ingat api nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Maka sang ibu mengatakan, "Wahai anakku, bukankah yang masuk neraka nanti
adalah orang yang besar-besar, sedangkan kamu masih kecil. Justru itu yang aku takutkan, wahai ibu. Aku melihat engkau memasukkan kayu yang kecil-kecil dulu, kemudian baru kayu yang besar-besar. Aku takut jangan-jangan yang dimasukkan neraka itu aku yang kecil-kecil, kemudian baru yang besar-besar. Demikianlah rasa khauf, takutnya anak-anak di zaman sahabat telah tergetar hatinya mengingat Allah dan kampung akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berjalan di malam hari. Kemudian dia telah mendengar percakapan seorang wanita dan anaknya. Maka beliau telah menempelkan telinganya ke dinding dan terdengar percakapan seorang ibu dengan anaknya. Wahai anakku, kita sekarang sedang menyiapkan dagangan kita untuk besok pagi. Bagaimana kalau susu ini kita campur dengan air? Apa kata anaknya? Wahai ibu, bagaimana kalau Khalifah Umar tahu? Maka kata ibunya, wahai anakku, bukankah Umar enggak tahu? Wahai ibu, memang Khalifah Umar enggak tahu, tapi Tuhannya Umar, Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui apa perbuatan kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sejak itu, sejenak kemudian Khalifah Umar pergi dan menawarkan kepada anak-anaknya, maukah kamu aku nikahkan dengan seorang anak yang takwa? Siapa di antaramu yang siap? Maka salah satu anaknya telah siap. Maka dari pernikahan itu lahir seorang anak, lahir lagi seorang anak, kurang lebih cicitnya Umar bin Khattab yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, menjadi seorang khalifah yang sangat adil, meniru kakeknya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketakwaan seorang ibu telah merembes, menetes kepada diri cucunya, bahkan cicitnya, sehingga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apapun masalah kita, Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan dengan takwa Allah. Jangan mencoba-coba mencari masalah-masalah atau mencari solusi-solusi yang lain selain takwa Allah. Sungguh solusi-solusi selain Allah, selain takwa Allah, justru membuat masalah-masalah kita bertambah besar. Mudah-mudahan dari khutbah yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada hati kita ketakwaan, kepada istri kita ketakwaan, kepada anak-anak kita ketakwaan, sehingga bukan hanya masalah dunia, masalah akhirat akan Allah selesaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan seluruh masalah-masalah dunia kita yang tidak seberapa ini, dan menyelesaikan masalah-masalah akhirat kita yang sangat luar biasa. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, supaya Allah mengaruniakan ketakwaan dalam hati kita, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada Allah ketika sendirian, ketika di tempat yang sepi, bukan takut ketika banyak orang, tapi berani kepada Allah ketika bersendirian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم أعطي أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Ya Allah, berikanlah kepada kami ketakwaan. Ya Allah, berikanlah kepada sanak keluarga kami, istri dan anak-anak kami ketakwaan. Ya Allah, masukkan dalam hati kami ketakutan kepada keagungan-Mu, kerinduan kepada kebesaran-Mu, mahabbah kepada kampung akhirat, rindu berjumpaan denganmu, berjumpaan dengan nabimu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikan takwa penyelesai masalah-masalah kami. Ya Allah, jadikan ketakwaan kepadamu adalah solusi kesempitan hidup kami. Ya Allah, berikan kepada adik-adik kami, pemuda-pemuda kami ketakwaan sebagai pemuda-pemuda di awal zaman dahulu. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, makmurkan masjid kami, makmurkan kampung kami dengan pemuda-pemuda yang bertakwa kepadamu. Ya Allah, selesaikan urusan dunia kami yang tidak seberapa ini. Ya Allah, dan selesaikan masalah akhirat kami yang justru itu menjadi pusat ketakutan kami kepadamu. Ya Allah, jadikan masa-masa yang terindah dalam hidup kami adalah masa-masa Engkau panggil kami ketika sakaratul maut. Ya Allah, jadikanlah ucapan terakhir dalam lisan kami adalah la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, berikan kepada kedua orang tua kami ampunan dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, bis salat.